فليتق الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Mengkaji profil seorang muslimah yang sepatutnya menjadi teladan hidup kita. Walaupun tidak semua sisi hidup beliau bisa diikuti oleh muslimah atau seluruh muslimah dari generasi manapun, karena wanita muslimah atau sosok muslimah yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah sosok yang langka, yang tidak setiap generasi akan melahirkan wanita seperti ini. Sulit mendapatkan tandingannya, tidak ada tandingannya, dan berada di posisi puncak wanita-wanita yang mulia. Satu saja kalau boleh saya sebutkan di awal, bahwa wanita ini dipastikan akan berada di surga bersama Rasulullah SAW karena doa Rasulullah yang memohon kepada Allah agar dia bersama beliau di surga. Artinya di tingkat yang sama, di level yang sama. Surga ada 100 tingkat. Tidak semua muslim akan berada di sana. Tentu walaupun kita tidak berada di sana, kalaupun tentu kita berharap tetap berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya kita memiliki kesempatan dan diberi anugerah nikmat yang luar biasa dari Allah di surga yang dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri mengajarkan kita, kalau engkau memohon surga kepada Allah, maka mintalah Al-Firdaus Al-A'la, mintalah Firdaus yang paling tinggi, karena itulah surga yang terbaik, surga yang terindah. Artinya kalau mau mimpi gitu ya, kalau berharap, kalau punya cita-cita, jangan tanggung-tanggung, mintalah yang tertinggi gitu. Sehingga kalau terpleset sedikit pun masih tinggi gitu ya. Ya kan, jangan sampai maksudnya seperti orang kita umumnya kan, ya yang penting kita mah di surga aja juga alhamdulillah kan. Jangan begitu. Kalau mimpi, kalau harapan itu berharaplah surga yang paling tinggi. Itulah anjuran Rasulullah SAW pada kita. Siapa wanita yang dimaksud yang akan kita kaji pagi ini? Ibu-ibu ingat nggak di broadcastnya siapa namanya? Ummu Umarah binti Ka'ab, atau nama aslinya adalah Nusaybah. Jadi Ummu Umarah itu panggilan, kayak kita sekarang Ibu Fulan, Mama Andi. Mama Andi berarti ya ibunya Andi. Kalau bahasa Indonesia kan begitu. Kalau bahasa Arab ya Ummu Fulan, Ummu Abdillah gitu ya, Ummu Darda. Nah ini Ummu Umarah, berarti anaknya bernama Umarah, dia ibunya. Nama aslinya adalah Nusaybah.
binti Ka'ab An-Najjariyah Al-Ansariyah, dari Bani Najjar, dari golongan Ansar. Saya katakan tadi seakan-akan wanita ini bukan seakan-akan, terkesan wanita ini sangat-sangat luar biasa. Barangkali bayangan awalnya apakah dia di level istri Nabi atau istri Nabi? Bukan. Beliau bukan istri Nabi. Beliau wanita Ansar, dan sebagaimana wanita Ansar yang lainnya, mereka adalah pembela-pembela Islam yang sangat gigih. Cuma Ummu Umarah atau Nusaybah ini selain terkenal di belakang layar, juga terkenal di depan layar. Artinya Ummu Umarah ini berada di depan, di garis depan bersama umat Islam, para kesatria Islam, pasukan-pasukan Islam. Bisa dikatakan hampir semua peperangan Rasulullah SAW diikuti oleh Ummu Umarah atau Nusaybah. Perang-perang besar seperti Uhud, kemudian Hudaybiyah, kemudian Hunain, kemudian bahkan setelah Rasulullah wafat perang Yamamah, Ummu Umarah itu ada di medan perang. Ini yang agak menarik ini ya. Di sini kita harus tahu dulu gitu. Bagaimana seorang wanita di zaman Rasulullah berada di medan laga? Ini. Permasalahannya pertama kali, ibu-ibu sekalian, adalah ketika kita tahu dalam syariat Islam pada dasarnya wanita adalah yang paling bertanggung jawab terhadap isi rumah keluarganya, sehingga aktivitas wanita cenderung terbatas di wilayah rumah. Pertanyaannya adalah, apakah itu berarti wanita tidak boleh sama sekali keluar rumah? Nah gitu ya. Atau kemudian kalau bahasa sekarang itu begini, sejauh mana wanita boleh berperan di ruang publik? Nah gitu bahasanya. Apakah peran wanita hanya terbatas di ruang domestik? Nah gitu kalau bahasa sekarang tuh begitu. Kan kalau bahasa budaya Indonesia dulu pokoknya dapur, sumur, kasur, kan gitu kalau bahasa budaya Indonesia. Itu yang disebut dengan domestik gitu. Apakah dalam Islam ketika wanita itu sholatnya saja tidak dianjurkan berjamaah bersama kaum laki-laki di dalam masjid, dan bahkan sebaik-baiknya sholat wanita itu berada di dalam rumahnya, bahkan di dalam kamarnya? Artinya lebih terlindung lagi gitu ya. Di dalam rumah berarti sudah terbatas di dalam, dan lebih baik lagi di kamarnya. Nanti coba bayangkan. Jadi kalau kaum laki-laki itu di luar justru berjamaah di masjid, tapi ini afdalnya tentunya. Tapi bagi kaum wanita justru yang afdal adalah berada di dalam rumahnya, sholat di dalam rumahnya, bahkan di dalam kamarnya. Jadi kalau ibu ingin afdal ya di dalam kamar sebenarnya, lebih afdal lagi. Dan seterusnya. Artinya banyak sekali hadis-hadis atau keterangan-keterangan hukum-hukum dalam Islam yang jelas-jelas menempatkan wanita lebih banyak di dalam rumah. Apakah pertanyaannya ini sebuah pembatasan yang mutlak? Wanita tidak boleh berperan di luar, di tengah masyarakat, atau di ruang publik, nah dan seterusnya. Kalau bahasa ininya, bahasa feminisme, gimana dengan wanita yang berkarir? Mohon bahasanya begitu. Sebenarnya walaupun tidak ada bahasa yang mirip seperti itu, karena ini bahasa-bahasa modern gitu, tapi fenomena kaum wanita di zaman Rasulullah SAW sebenarnya beragam. Tidak semua berada di dalam rumah, dan tidak semua harus selalu berada di dalam rumah. Tentu semua wanita muslimah tahu tanggung jawab dan posisinya di dalam rumah. Ketika suami itu berkewajiban secara agama, dituntut secara wajib untuk mencari dan menyiapkan
nafkah untuk keluarganya, sehingga dia otomatis juga wajib keluar rumah jadinya. Selama nafkah itu harus diambil atau didapat di luar, dia harus keluar. Kecuali kalau dari dalam rumah dia bisa mengerjakan tugasnya dan penghasilannya datang ke rumah sendiri. Itu nggak apa-apa kalau punya suami begitu, Bu. Cukup kerja di dalam rumah gitu ya, punya ruang kecil tapi kemudian rezekinya datang sendiri ke dalam rumah gitu. Kalau itu sih ya. Tapi selama rezekinya atau pendapatannya itu harus didapatkan di luar rumah, maka laki-laki itu wajib keluar rumah. Jelas itu hukumnya. Jadi bagi laki-laki, kalau pendapatannya, nafkah yang menjadi kewajibannya tidak bisa didapatkan kecuali di luar rumah, maka hukum dia wajib keluar rumah. Gak boleh ada laki-laki dengan alasan apapun kemudian lebih banyak di rumah gitu, karena memang nganggur, gak ada pekerjaan. Gak boleh. Emang kalau dalam rumah kemudian nafkahnya datang untuk keluarganya. Kalau enggak, berarti dia wajib keluar rumah. Karena ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Itu dalam kaidah syariat Islam. Mencari nafkah bagi laki-laki, bagi kepala rumah tangga, bagi suami, hukumnya wajib. Dalam kaidah syariat dan kaidah hukum Islam, satu kewajiban apabila tidak bisa dilaksanakan, ingat kewajiban berarti harus dilaksanakan. Satu kewajiban gitu ya, apabila tidak bisa dicapai, apabila tidak bisa dilaksanakan kecuali melalui satu sarana gitu ya, maka sarana itu menjadi wajib hukumnya. Dia sebenarnya sarana kewajiban, bukan kewajibannya sendiri. Tetapi kewajiban ini tidak bisa dicapai kecuali dengan adanya sarana itu. Maka yang sarana ini menjadi wajib hukumnya. Kalau nafkah yang wajib itu tidak bisa didapat kecuali di luar rumah, maka keluar rumah bagi laki-laki hukumnya wajib. Wajib. Yang penting keluar rumah aja dulu, kalaupun berkata dia tidak punya pekerjaan gitu. Ya apa kek gitu kalau di luar rumah. Sesulit-sulitnya itu kan ikut ngangkut barang atau apa kan pasti ada upah itu. Oh iya kan. Jadi keluar rumah bagi laki-laki wajib. Nah ketika laki-laki wajib keluar rumah pada dasarnya karena faktor tadi nafkah itu wajib, maka siapa yang jaga rumah? Istrinya. Sebenarnya permasalahan bukan masalah siapa yang membatasi siapa, bukan. Ini sama-sama kewajiban. Laki-laki wajib mencari nafkah. Lah istri harus menjaga rumah dengan baik karena harus ada keseimbangan. Di rumah kan ada kekayaan milik suami, milik keluarga, dan ada anak-anak gitu kan yang harus dijaga pertumbuhannya. Lah kalau dua-duanya wajib, ini saya bicara wajib, kalau dua-duanya wajib keluar rumah, apa jadinya? Kan berarti yang di rumah ada yang kosong, kan begitu. Dan dalam level kewajiban ini tidak bisa diwakilkan pada dasarnya. Artinya diwakilkan kepada siapa? Asisten, pembantu, dan seterusnya, gitu ya. Sebenarnya ada tidak bisa sepenuhnya diwakilkan dalam hal ini. Nah, sehingga yang diwajibkan keluar itu hanya laki-laki. Yang perempuan tidak wajib keluar rumah, gitu ya. Tapi ketika tidak wajib keluar rumah, gitu ya, dan otomatis berarti di dalam rumah, apakah kemudian dia haram keluar rumah? Nah, itu masalah lain. Ini masalah lain. Kita bisa baca hal ini artinya dengan mudahnya sebenarnya, terlepas dari masalah perdebatan hukumnya, batasan-batasnya di mana. Tapi apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW secara umum sebenarnya sudah menjadi dalil sendiri. Kan pertanyaannya, apakah dalam aktivitas-aktivitas di mana laki-laki berperan di luar rumah itu sama sekali tidak ada wanita di situ, gitu ya? Artinya semua kegiatan di zaman Rasulullah SAW di mana lazimnya kaum laki-laki itu berperan di situ, apakah tidak ada wanita sama sekali? Apakah tidak ada wanita di pasar di zaman Rasulullah SAW? Ada, kan gitu ya? Artinya bukan berarti di pasar tidak boleh ada wanita, tidak boleh ke pasar. Orang di zaman Rasulullah juga ada wanita di pasar, kan begitu. Apakah tidak ada wanita yang ke kebun di zaman Rasulullah? Ada. Asma
binti Abu Bakar itu ke kebun, bahkan beberapa kilometer dari rumahnya, untuk membantu suaminya menyiapkan makanan untuk kudanya atau untanya, gitu ya. Kan kebun ini kan di luar rumah, kan otomatis begitu. Dan ketika Asma keluar rumah ke kebun, tidak dilarang oleh Rasulullah SAW karena kebutuhan yang ada, gitu ya. Karena suaminya tidak bisa memenuhi semuanya, gitu. Nah, jadi di ruang-ruang yang bisa kita katakan publik, di mana di situ lazimnya laki-laki berperan, kaum wanita di zaman Rasulullah pun ada, gitu ya. Bahkan sampai di perang, gitu ya. Medan perang ini cenderung ini identik dengan laki-laki atau perempuan. Medan perang, pertempuran. Ini cenderung lazimnya laki-laki atau perempuan di situ? Laki-laki kan? Apakah dalam peperangan-peperangan Rasulullah tidak ada perempuan sama sekali? Artinya semuanya laki-laki yang mengerjakan? Enggak. Bahkan Rasulullah SAW sendiri setiap bepergian termasuk perang itu selalu membawa istrinya, bergantian dengan diundi, kan begitu. Dalam perang Bani Mustalik itu yang dibawa Aisyah radhiyallahu anha. Dalam perang Khaybar itu juga ada Zainab binti Jahsh dibawa. Dalam perang dalam perjanjian Hudaybiyah ada Ummu Salamah yang dibawa, gitu ya. Jadi ini perjalanan perang atau cenderung untuk perang, terjadi perang yang resikonya besar, itu kaum wanita pun ada di situ. Jadi jangan dikira tidak ada. Sehingga sebenarnya tidak ada larangan yang mutlak yang membatasi wanita harus selalu berada sepenuhnya di dalam rumah. Tidak. Tapi juga tidak kebablasan. Itu tidak menjadi tren bahwa seakan-akan wanita itu akan dihormati, akan maju kalau dia banyak berperan di ruang publik. Kalau dia di masyarakat itu dikenal aktif dan sebagainya, itu berarti lebih terhormat ketimbang wanita yang dalam rumah. Enggak juga. Enggak sampai segitunya. Intinya apa? Bagi kaum wanita, tentu rumah adalah tanggung jawab utamanya. Ketika tanggung jawab itu bisa terselesaikan dengan tertangani dengan baik, dia boleh berperan di luar pada dasarnya. Atau beriringan sekalipun, dia boleh berperan di luar dalam batas-batas yang wajar dan kebutuhan yang wajar. Yang jadi masalah sekarang itu seakan-akan kalau wanita itu aktif di luar, di ruang publik, itu seakan-akan lebih terhormat, lebih hebat ketimbang yang cenderung di dalam rumah saja. Oh, enggak begitu. Itu tidak menunjukkan siapa yang lebih terhormat. Enggak juga. Nah, tapi juga bukan berarti perempuan tidak boleh keluar rumah sama sekali karena faktor agama. Enggak. Di medan-medan tadi, di bidang-bidang yang di mana laki-laki di zaman Rasulullah SAW berperan besar, kaum wanita pun ada di situ. Di pasar, di kebun, dan bahkan di medan tempur. Dan disinilah maka saya ingin memberikan contoh Ummu Umarah Nusaybah binti Ka'ab Al-Maziniyah An-Najariyah Al-Ansariyah. Karena wanita sangat luar biasa. Kalau kemarin ibu-ibu banyak di 411 itu banyak di Jalan Merdeka Selatan, sebenarnya nggak usah aneh. Di zaman Rasulullah tuh kaum wanita bukan sampai di level itu lagi, lebih dari itu bahkan. Ada yang pernah mendengar nama Ummu Umarah ini? Pernah membaca atau tahu bahkan? Ada yang pernah tahu? Pernah mendengar kisahnya? Belum. Bu, wanita ini tangannya buntung satu. Ummu Umarah. Ummu Umarah tuh tangannya buntung satu. Kenapa buntung? Di medan perang. Di mana? Di Yamamah.
setahun setelah Rasulullah wafat, ketika kaum muslimin harus bertempur melawan pasukan orang-orang murtad yang dipimpin oleh seorang nabi palsu yang terkenal, yaitu nabi palsu Musailimah Al-Kadzdzab. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, itu kaum muslimin diguncang dengan berbagai persoalan. Yang paling berat adalah beberapa kelompok, beberapa suku yang belum lama masuk Islam kemudian murtad. Mereka rata-rata baru setahun atau kurang setahun bahkan sebagiannya masuk Islam, itu murtad. Dan pentolan mereka adalah, masalahnya mereka murtad, dia banyak faktor, tapi salah satunya adalah pentolannya adalah seorang pemimpin atau tokoh dari satu kabilah, yaitu Bani Tamim, kabilah Bani Hanifah, yang mengaku menjadi nabi. Nah, itu salahnya. Saat itu untuk menjadi hebat, untuk menjadi populer, untuk menjadi terkenal, supaya bisa menyaingi Rasulullah SAW, itu harus mengaku-ngaku menjadi nabi. Karena orang-orang itu melihat ketika Rasulullah SAW menjadi nabi, itu kemudian dengan mudah, bayangan mereka, dengan mudah itu bahkan satu jazirah Arab menjadi pengikutnya. Maka waktu itu kalau untuk bisa menjadi seorang tokoh yang populer, yang terkenal, itu nggak bisa sekedar dia bahwa dia itu hebat dalam berperang, bertempur, dan nggak cukup itu. Itu kemudian membangun pencitraan dengan mengaku dirinya sebagai nabi. Jadi orang-orang yang dalam hukum Islam itu murtad, di sisi lain mereka menganggap kami memang keluar dari ajaran Muhammad SAW, tapi mereka merasa kami mengikuti ajaran nabi baru, gitu. Jadi ada pembenaran di situ. Karena Musailimah itu memang mengaku-ngaku menjadi nabi. Bahkan beberapa orang kemudian ketika mendatangi, mereka menguji Musailimah, selama ini kami percaya kepada Muhammad karena dia mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, kalau memang kau juga nabi, atas dasar apa? Apa kata Musailimah? Jibril turun ke Jazirah Arab ini kedua tempat, kedua kelompok. Muhammad adalah nabinya Mudar. Mudar itu kabilah besar. Sementara aku adalah nabinya Rabi'ah. Jadi di Arab itu ada pecahan kabilah, gitu ya. Pertama yang paling besar itu antara Adnan dan Qahtan. Nah, nanti yang Adnan itu kemudian terpecah menjadi Rabi'ah dan Mudar. Musailimah itu alasannya apa? Muhammad itu nabinya Mudar, aku nabinya Rabi'ah. Kan gitu. Jadi kalau di sini ada nabinya Jawa, nanti di sana ada nabinya Minang. Wah, kan kacau gitu. Jadi dia mengklaim Jibril sebagaimana turun kepada Mudar, juga turun kepada Rabi'ah. Nah, gitu. Kalau begitu, kata mereka yang menguji Musailimah, sampaikan wahyu yang diturunkan kepadamu sebagaimana wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Baik. Muhammad menerima apa wahyunya? Al-fil, gajah. An-namal, semut. Terus al-baqarah, sapi betina. Aku juga punya. Apa itu? Qadak, ad-difda. Kan sama-sama binatang kan gitu. Kan al-baqarah binatang, an-namal binatang gitu kan. An-nahl juga binatang. Nahl apa? Lebah. Dengan gitu. An-namal semut. Gitu. Al-fil gajah kan gitu. Aku juga punya. Difda, al-qadak. Qadak. Mengenting isinya masalahnya. Kalau kita baca al-fil itu kan dahsyat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maksudnya adalah gajah yang ditunggangi oleh Abraha dan beberapa pasukannya, perwiranya, untuk menyerang Ka'bah dari Yaman. Kan gitu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bagaimana pasukan bergajah yang begitu hebatnya itu hancur lembur, tapi dengan cara apa? Yang sangat luar biasa.
Warsala alaihim tayran ababil, Allah mengirimkan burung-burung yang berbondong-bondong begitu banyak sekali. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung itu membawa batu-batu panas yang dilemparkan ke arah mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga pasukan yang jumlahnya puluhan ribu itu hancur rontok seperti daun-daun dimakan ulat. Nah, itu kan Al-Fil tuh gitu yang pendek. Al-Baqarah apalagi panjang banget. Musailimah mengatakan, aku ad-difda, kodok. Ad-difda umad-difda, kodok. Tahukah kodok? Tahukah engkau kodok? Wa ma'adraka mad-difda, apa itu kodok? Kalau kita terjemahkan, itu sama dengan nyanyian anak-anak. Hewan yang hidup di dua alam, di air dan di darat. Apa-apaan itu wahyu kayak gini? Jadi kadang-kadang di air, kadang-kadang di darat. Waduh, suaranya itu bunyinya itu okok gitu, intinya begitu. Hanya gitu doang gitu isinya, terjemahnya. Apa? Itu orang-orang yang nguji itu ketawa-tawa karena mereka orang Arab ya. Orang-orang Arab itu mendengar ayat-ayat Al-Quran dengan ucapan ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa Arab, gitu ya. Tapi mereka bisa membedakan antara ayat-ayat Al-Quran yang itu berbahasa Arab dengan ucapan manusia biasa. Walaupun syair sehebat apapun, itu mereka akan bisa membedakan ini buatan manusia, ini bukan buatan manusia. Mereka ketawa. Udahlah gitu, jangan kalau bahasa kita jangan membohongi kami lah. Gitu ya. Tapi udahlah, yang penting kami berada di pihakmu, gitu kan. Karena faktor apa? Fanatik, asabiyah. Kita sama-sama Rabi'ah, itu mudar. Artinya kita akan melawan, akan mengangkat kekuasaan Rabi'ah untuk kemudian mengalahkan mudar. Bahaya sekali risalah Allah dibeginikan. Maka akhirnya Abu Bakar mengirim pasukan. Di antara pasukan itu yang ikut adalah siapa? Ummu Ummarah. Sebenarnya keberangkatan kaum wanita dalam peperangan itu biasa, karena dalam perang-perang yang sebelumnya sekalipun itu wanita ada di situ. Hanya saja mereka memang berada di perannya, yaitu untuk keperluan logistik dan kesehatan. Jadi mereka adalah yang menyiapkan air, minuman, makanan, dan juga pengobatan untuk anggota pasukan yang terluka. Itu selalu ada. Ini kan perang publik kan. Dari dulu kaum wanita tuh begitu. Di Uhud itu ibu-ibu, itu wanita-wanita kurang terhormat apa? Fatimah, Aisyah itu ada di medan Uhud. Mereka itu yang kemudian membawa air ke sana kemari, makanan ke sana kemari, dan mengobati para sahabat atau para prajurit muslim yang terluka. Coba, luar biasa. Ibu kan cuma menyiapkan logistik di Merdeka Selatan, maka nggak seberapa. Tapi Masya Allah, itu oke lah, karena kan memang level kita berbeda, permasalahan juga berbeda. Kalau itu memang perang betulan. Jadi itu biasa. Cuma Ummu Ummarah waktu itu membawa senjata belati panjang. Sampai-sampai ada orang yang mengadu kepada Abu Bakar. Kenapa? Itu Ummu Ummarah. Kalau memang dia berada di kelompok wanita yang memang mengurusi logistik dan lain-lain, lah terus buat apa itu belati panjang itu? Jadi ada yang mengadukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini bagaimana Ummu Ummarah? Kenapa dia membawa senjata? Apa kata Abu Bakar? Kalau Ummu Ummarah biarkan saja. Coba bayangkan. Jadi artinya kalau sampai kemudian dia tertarik untuk masuk ke medan laga bertempur sekalipun, biarkan saja. Abu Bakar sudah tahu profil Ummu Ummarah, track recordnya. Nah, apa yang mendorong Ummu Ummarah untuk terjun? Tentu memang seperti biasa Ummu Ummarah selalu bergabung dengan pasukan untuk keperluan itu, kesehatan dan logistik. Tapi di sisi lain, Islam dalam ancaman yang sangat luar biasa berat. Lihat ini ada pasukan besar terdiri dari orang-orang yang murtad dan kemudian mengaku Nabi, yang bayangkan saja pertaruhannya. Kalau seandainya mereka menang, maka Islam yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW akan tenggelam. Ini bahaya sekali. Itu adalah
pendorong yang sangat atau motivasi yang sangat kuat bagi Ummu Umarah untuk terjun. Dan tentu selain itu, cinta Ummu Umarah kepada jihad itu luar biasa. Luar biasa. Dan diantaranya juga adalah Ummu Umarah punya catatan tersendiri terkait dengan perang ini, melawan Musailimah al-Kadzdzab. Kenapa? Salah seorang putranya yaitu Hubaib itu tewas di tangan Musailimah al-Kadzdzab. Bagaimana dia tewas? Putra Ummu Umarah. Ibu-ibu sekalian, Ummu Umarah itu kalau kita bisa katakan, kalau kita ingin mencari satu keluarga di masa Rasulullah SAW yang perannya luar biasa itu, ya keluarga Ummu Umarah itu salah satunya. Karena bapaknya, suaminya, anaknya, saudaranya, itu semua berada di lingkaran terdekat Rasulullah SAW untuk memperjuangkan Islam sejak awal. Anaknya ini, Hubaib, itu ketika Rasulullah masih hidup di akhir hayatnya dan Musailimah sudah menjadi tantangan tersendiri, itu diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengingatkan Musailimah al-Kadzdzab. Jadi beberapa bulan sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah mengutus Hubaib ini ke Musailimah, karena Musailimah sudah mengaku Nabi sejak Rasulullah masih hidup di akhir hayat Rasulullah SAW, untuk mengingatkan, membawa surat Rasulullah SAW mengingatkan apa yang terjadi. Di depan Musailimah al-Kadzdzab dan para pendukungnya, Hubaib itu ketika menyampaikan surat itu dengan segala gagah beraninya, dan ini memang seorang kesatria Hubaib ini, itu Musailimah kemudian merobek-robek surat Rasulullah SAW dan kemudian berkata begini, Hubaib, apakah engkau bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Kata Hubaib, tentu, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apakah engkau juga bersaksi, bersyahadat bahwa aku utusan Allah? Apa kata Hubaib? Telingaku tuli, mataku buta, mulutku, apa istilahnya? Bisu. Artinya aku tidak akan ngomong apa-apa. Aku nggak dengar kata-katamu. Itu penolakan lah intinya. Itu ketika mendengar begitu, maka satu ruas anggota tubuh Hubaib dipotong oleh Musailimah. Jari-jarinya satu potong. Kemudian ditanya lagi, engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Iya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau juga bersaksi bahwa aku utusan Allah? Telingaku tuli, mataku buta, dan mulutku bisu. Dipotong satu lagi, terus satu ruas jari, satu ruas anggota tubuh Hubaib itu dipotong satu persatu dengan cara begini sampai tewas. Coba bayangkan ini, sampai tewas. Dan betapa Rasulullah SAW marah karena itu, luar biasa. Karena dalam hukum internasional sekalipun seorang utusan itu tidak boleh dibunuh. Itu artinya ngajak perang. Dan ini tentu orang yang mengaku Nabi lagi. Dan caranya sangat sadis, luar biasa sadis. Ketika berita itu sampai ke Ummu Umarah, Bunda, putramu telah gugur. Begini. Apa kata Ummu Umarah? Limithli hadza a'dadtu. Aku telah menyiapkan diriku untuk kejadian seperti ini. Jangan takut. Dia tidak gentar sama sekali ketika mendengar itu. Wa ilallahi ihtasabtu. Dan aku serahkan segalanya kepada Allah. Coba ini Ummu Umarah tuh begini orangnya. Limithli hadza a'dadtu, aku sudah menyiapkan ini. Kok bisa sudah menyiapkan? Sejak kapan? Ummu Umarah tuh, walaupun tentu ya namanya hati manusia kita tidak tahu kedalamannya, perasaan. Tetapi yang keluar adalah ketegaran. Tapi kok setegar itu? Kita tarik dulu ke belakang. Satu ketika Rasulullah SAW setelah beberapa lama di Madinah dan mengetahui keluarga Ummu Umarah itu keluarga yang sangat luar biasa, hebat sekali. Maka Rasulullah mengatakan, Ummu Umarah, tidak ada keluarga yang sehebat keluargamu. Keluargamu si fulan begini, keluargamu si fulan begini, keluargamu si fulan begini. Ketika disebut begitu, apa kata Ummu Umarah? Ya Rasulullah, kalau begitu
Allah, mintalah, aku minta kepadamu agar engkau memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ayyaj'alana rufaqa'aka fil jannah. Tidak main-main mintanya Ummu Umarah. Kalau memang begitu ya Rasulullah, aku mohon sekalian, berdoalah kepada Allah agar kami sekeluarga menemanimu di surga. Coba, ini dia. Apa kata Rasulullah? Langsung berdoa, Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil jannah. Ya Allah, jadikanlah mereka, keluarga Ummu Umarah semuanya, menjadi orang-orang yang menemaniku di surga. Apa kata Umarah waktu itu? Itu langsung berteriak, giran senang. Ya kalau kita itu takbir Allahu Akbar. Apa kata Ummu Umarah? Setelah ini ya Rasulullah, dunia bagiku terlalu ringan. Setelah memastikan Rasulullah mendoakannya begitu. Ini doa Rasulullah diucapkannya sepanjang itu. Ya Allah, jadikanlah mereka, keluarga Ummu Umarah ini, orang-orang yang menemaniku di surga. Sepanjang itu. Itu artinya sudah garansi, pasti masuk surga. Satu keluarga. Jadi bukan satu orang lagi. Kalau Ummu Umarah ini, sekeluarga. Allahu Akbar. Rasulullah tuh jangankan mendoakan begitu ya. Kalau Rasulullah mendoakan begitu, mau udahlah para sahabat tuh. Kalau ada sahabat yang mendengar Rasulullah berdoa begitu, apalagi mendoakan orang yang sudah meninggal, itu mereka tuh keinginan itu, andai saja aku jenazah yang sedang didoakan Rasulullah itu, andaikan saja aku telah mati dan didoakan Rasulullah, kan itu mereka. Jangankan begitu, Rasulullah tuh kalau satu ketika kalau beliau melihat ada orang yang atau sekelompok orang membawa jenazah mau dimakamkan, kemudian Rasulullah berdiri dan bertanya, siapa dia? Si fulan. Kemudian Rasul mengatakan satu kata saja. Satu kata. Apa itu? Kalau Rasul mengatakan wajabat. Ini kan wajabat. Wajabat itu dari kata wajib. Wajib, wajabat. Wajib. Apa maksudnya? Para sahabat sudah paham. Itu artinya wajabat lahul jannah. Artinya dia pasti masuk surga. Hanya cukup satu kata, wajabat. Itu artinya dia masuk surga. Iya. Kalau kita mah nggak akan mempan itu. Di mana garansinya? Ini Rasulullah itu garansi dari Rasulullah SAW bahwa dia pasti masuk surga. Tentu itu atas dasar ilham dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad itu tidak pernah berkata-kata dengan nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Itu adalah bagian dari wahyu yang diberikan oleh Allah padanya. Nah ini Rasulullah berdoanya begitu. Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil jannah. Ya Allah, jadikanlah keluarga Ummu Umarah menjadi, bukan saja ahli surga, surga 100 tingkat, yang menemaniku di surga di level yang sama dengan Rasulullah SAW, dan menemani dekat dengan Rasulullah SAW. Maka ketika mendengar itu, Ummu Umarah mengatakan, ya Rasulullah, setelah ini terlalu kecil dunia bagiku. Maka ketika anaknya itu dilaporkan begitu, dan itu sebagai utusan Rasulullah, bayangkan utusan delegasi Rasulullah, berarti luar biasa kedudukannya. Ummu Umarah hanya berkata, limisli hadza a'dadtu, aku sudah menyiapkan untuk kejadian seperti ini, jangan takut, aku tidak gentar. Nah Rasulullah kemudian wafat, terjadilah perang Yamamah itu. Maka Ummu Umarah masuk dalam pasukan, dan ketika sampai di Yamamah itu Umarah tidak lagi berada di garis belakang, justru di garis depan. Dia bersama kesatria muslim, diantaranya Abu Dujana. Abu Dujana itu namanya Simak, itu terkenal sekali, Simak bin Kharsha. Ketika Rasulullah dalam perang Uhud, perang yang sangat genting itu Rasulullah itu kan untuk menyemangati pasukan, itu mengumumkan ini pedangku. Siapa yang mau mengambil pedangku? Coba, pedang Rasulullah siapa yang tidak mau? Semuanya berebut itu. Tapi kata Rasul ada syaratnya. Apa itu? Yang memegang pedangku, sekali dia mengayun, maka musuh harus langsung terkapar. Tidak boleh dua kali menebasnya. Dan tidak boleh mundur selangkah pun. Wah, luar biasa itu. Siapa yang sanggup begitu? Maka kemudian seorang mengangkat tangan, aku ya Rasulullah. Itulah Abu Dujana, Simak bin Kharsha. Dan kemudian ketika perang mulai, Abu Dujana itu mengikat kepalanya dengan kain merah. Dan itu semua orang Madinah, kan dia orang Madinah, Ansar, tahu kalau Abu Dujana sudah memakai kain merah itu,
maka dia akan terus maju melangkah ke depan dan tidak akan mundur sekalipun apapun yang ada di depannya, tidak akan mundur. Nah, ini. Itu Abu Dujana itu sampai membelah pasukan Quraisy itu di Uhud itu. Sampai kemana? Sampai ketemu Hindun, waktu itu masih musyrik, berada di belakang, yang sedang menyemangati pasukan dari belakang. Apa kata Abu Dujana? Aku sampai di tempatnya Hindun. Kalau aku tidak ingat ini pedang Rasulullah SAW dan dia wanita, aku akan habisi dia saat itu. Tapi aku merasa terlalu mulia pedang Rasulullah untuk menghabisi seorang wanita. Luar biasa itu. Itu seperti itu. Nah, Ummu Umarah itu bersama orang ini maksud saya. Berarti di mana berada? Di depan. Sampai ketika mereka itu mendesak benteng dan bentengnya begitu kuat, itu Abu Dujana itu minta dilemparkan ke dalam. Jadi minta teman-temannya jadi tangga, dia naik ke atas kemudian dia ke dalam gitu ya, untuk membuka pintu. Bayangkan itu. Dan sampai berhasil membuka pintu tapi dia sendiri gugur. Di situ Ummu Umarah itu. Di barisan itu. Dan siapa target Ummu Umarah? Bukan pasukan biasa. Target dia adalah Musailimah Kadzdzab. Dia itu targetnya Musailimah. Jadi dia mengejar tempatnya Musailimah. Itu pasti Musailimah di tempat yang paling diamankan itu, dan itu yang dikejar. Maka kata Ummu Umarah, aku menghadapi semua orang sepanjang itu. Dan diantaranya ada satu orang yang kemudian sampai dia berhasil memutuskan tanganku. Dan kata Ummu Umarah apa? Aku tidak, kalau bahasa kita kalau orang sampai terkena, sampai putus tangannya itu kan bukan lagi miring, harusnya tertatih-tatih. Aku tetap bertahan dan tidak tertatih sedikit pun, kata Ummu Umarah. Dan aku terus maju sampai akhirnya aku sampai di tempat Musailimah Kadzdzab. Tapi saat itu dia sudah terkapar dan kulihat anakku yang lain yaitu Abdullah itu berada di situ bukan sedang berbahas, sudah beres, sedang membersihkan pedangnya. Maka aku bertanya, aqataltahu ya bunai, apakah engkau yang membunuhnya, putraku? Iya, wahai bunda, aku membunuhnya. Coba ini orang-orang ini apa ini? Jadi memang ini orang bukan wanita sembarangan di sini. Jangan lihat masalah bagaimana dia majunya, itu oke lah. Tapi memang bukan wanita sembarangan intinya. Jadi Nusaibah atau Ummu Umarah ini dari sejak awal memang wanita langka. Tidak banyak. Tidak semua sahabat wanita seperti itu. Jadi sahabat Rasul pun tidak seperti itu. Tapi ketika mereka itu berada di ruang publik, ya tidak main-main. Sangat serius, resikonya tinggi. Gitu ya. Ummu Umarah itu suaminya dan dua anaknya, mereka berempat sejak awal termasuk orang yang berjasa pada Islam. Kalau kita berbicara tentang kunci kesuksesan Rasulullah SAW dan berdakwah, itu adalah hijrah. Maka kunci hijrah adalah sumpah atau janji setia orang-orang Madinah untuk ikut berjuang atau membela Rasulullah SAW, yang disebut dengan istilah Bai'at Aqabah. Jadi Bai'at Aqabah adalah janji setia orang-orang Madinah ketika Rasulullah masih lagi di Mekah, belum hijrah, yaitu di musim haji. Mereka menjumpai Rasulullah SAW dan kemudian mengikat sumpah setia untuk berjuang bersama Rasulullah menegakkan Islam. Dan sumpah ini resikonya sangat besar, karena itu artinya mereka melindungi Rasulullah SAW yang di saat yang sama adalah musuh besar Quraisy. Lah kalau Madinah melindungi Rasulullah dan Rasulullah adalah musuh besar Quraisy, berarti Madinah memposisikan diri sebagai musuh Quraisy. Musuh Quraisy, kalau ada satu kelompok di Jazirah Arab saat itu memposisikan diri sebagai musuh Quraisy, itu artinya bunuh diri. Kenapa? Karena kebergantungan semua kelompok Arab ke Quraisy, ke Mekah itu sangat-sangat kuat. Mekah adalah pusat atau sentra ekonomi paling penting di Jazirah Arab. Mekah adalah tempat berdagang yang paling aman selama 3 bulan di musim haji. Sehingga kelompok manapun kalau ingin perdagangannya mendapatkan untung yang besar, maka mereka harus berdagang di musim haji dan itu harus ke Mekah.
Lah kalau kemudian mengambil posisi atau sikap memusuhi Mekah, itu artinya apa? Tidak mungkin kan berdagang lagi dengan Mekah. Ini artinya secara ekonomi bunuh diri. Tapi orang-orang Madinah mengambil resiko itu. Dan bahkan mereka paham lebih jauh dari itu. Bukan sekedar Mekah yang akan mereka hadapi, tapi seluruh jazirah Arab yang musyrik yang tentu saja akan pro Mekah itu akan berhadapan-hadapan dengan mereka. Jadi ini perjanjian dengan Rasulullah ini di Mekah ini, di musim haji ini pertaruhannya adalah sebuah negeri itu bisa katakanlah habis, hancur, lebur karena akan berlawanan dengan seluruh kelompok jazirah Arab. Dan perjanjian ini diwakili oleh sekitar 100 orang tokoh Madinah, wakil dari Madinah. Dan di antara 100 tokoh Madinah yang mewakili penduduk Madinah ini, ada 2 wanita. Salah satunya adalah Ummu Umarah. Berarti memang ini tidak mudah. Seorang wanita di tempat itu tidak mudah. Bagaimana prosesi perjanjian itu, baiat itu dilakukan? Itu tidak mudah. Apa mungkin dilakukan di tempat terbuka, di siang bolong, dalam kondisi normal? Nggak bisa. Itu di malam hari, tengah malam, dan di Mina ketika orang-orang sudah dari Arafah sudah selesai kemudian sampai ke Mina di masa-masa itu. Dan itu harus tersembunyi, tidak boleh ketahuan. Kalau ketahuan kan langsung bahaya, dihabisi. Dan itu artinya yang 100 orang ini itu nggak datang bareng-bareng menghadap Rasulullah. Kalau bareng-bareng ketahuan lah rame-rame. Jadi malam-malam itu ketika semua orang sudah terlelap tidur, itu orang-orang Madinah itu yang 100 orang ini tidak tidur. Dan kemudian perlahan-lahan satu persatu itu beranjak dari tempat mereka, istirahat mereka, menuju tempat yang sudah disepakati dengan Rasulullah SAW, yaitu di Aqabah Mina. Di mana Bu di Aqabah Mina itu? Dekat Jumrah Aqabah sebenarnya. Kalau Ibu Jumrah Aqabah itu jumrah yang paling dekat atau paling jauh? Baik, kalau dari tempat Jemarat paling jauh kan? Jadi kalau Ibu masuk Jumrah Sughra, Wusta, kemudian Kubra yaitu Aqabah, tempat baiat Aqabah itu ke sebelah kanan Ibu, gitu ya. Sebelah kanan ke arah jam angka 3 lah gitu ya. Angka 2 lah gitu ya. Ke angka 2. Ke situ, di situ tempatnya. Jadi itu kan sudah jauh dari tempat orang-orang mabit kan? Orang mabit kan ke sana, ke depan, ke dekat Masjid Khaif itu ya. Yang tanah lapang yang luas itu. Nah, sementara ini lewat dari tempat Jamarat atau Jumrah Aqabah. Jadi ke tempat itu perlahan-lahan bergerak sampai 100 orang berkumpul. Dan ketika mereka kemudian akan membaiat Rasulullah SAW, lebih dulu Abbas berbicara. Abbas mewakili keluarga Rasulullah SAW Bani Hashim. Jadi Abbas mengatakan begini, kalian harus tahu wahai orang-orang Madinah, Muhammad selama ini kami yang mempertahankan di Mekah. Artinya apapun yang akan terjadi dengan Muhammad SAW, maka kami keluarganya mempertahankan dia dari semua musuhnya. Dan dia selama ini atau sampai saat ini aman, posisinya kuat. Tetapi dalam hal ini kemudian dia lebih memilih untuk bergabung dengan kalian, artinya dengan orang-orang Madinah. Artinya apa? Selama bersama kami menjamin keamanannya. Sekarang ketika dia ingin atau memilih untuk bergabung dengan kalian, apa yang kalian katakan? Sampai sejauh mana kesanggupan kalian untuk mempertahankan dan membelanya? Wah, di situ orang-orang Madinah itu rupanya mereka sudah sepakat sebelumnya. Kami akan membelanya sebagaimana kami membela anak-anak dan istri-istri kami. Kan begitu. Itu kan kehormatan kami. Kami tidak mungkin mau dinodai kehormatan kami kalau terjadi perang. Jadi anak-anak kami, istri-istri kami, sebagaimana kami membela mereka, kami akan membela Muhammad. Maka setelah perbicaraan panjang, mulailah baiat, prosesi baiat. Ketika baiat itu kan intinya jabat tangan kan. Ketika mulai akan jabat tangan, itu seorang dari antara Ansar mengingatkan, nanti dulu, dihalangi. Ada yang menghalangi, nanti dulu. Dia ingin memastikan, wahai sahabat-sahabatku, itu Jabir bin Abdullah, kalian paham kan apa risiko yang kalian tanggung dengan baiat ini?
itu artinya kita menjadikan diri kita sebagai sasaran anak panah dari seluruh kelompok-kelompok yang di Jazirah Arab ini. Mereka akan bersama-sama dalam satu waktu memusuhi kita segalanya. Dan itu artinya kita menyiapkan seluruh anggota keluarga kita untuk kemudian habis sama sekali demi membela dia. Apa kalian sadar dengan risiko ini? Maka kalian mengatakan, enyahkan tanganmu, jangan menghalangi kami. Kami sudah tahu apa yang akan kami ambil sebagai risiko. Wow, di situ bayat Aqabah tuh begitu. Sampai akhirnya kemudian membayat satu persatu, termasuk Ummu Umarah. Oh, ya lumayan lah. Kalau mungkin untuk orang kita sudah 40-an tahun lebih lah gitu ya. Anaknya sudah gede, anaknya sudah di usia, sudah sanggup perang gitu ya. Ya usianya 40-an, mungkin 40, 45 sekitar begitu ya. Karena anak-anaknya sudah bisa perang. Kalau sudah bisa perang artinya anaknya di atas 15 tahun. Ya anaknya kisaran 20-an tahun kalau begitu. Gitu ya. Ya di umur-umur ibu lah. Gitu ya. Ibu-ibu kan masih 30-an tahun rata-rata nih ya. Nah ini dia. Ini Ummu Umarah waktu itu bersama suaminya gitu ya, Zaid bin Asim, bersama dua anaknya yaitu Hubayb dan Abdullah. Jadi dua anaknya itu ikut, dan jadi suami dua anaknya ikut bareng. Sehingga dia berperan besar dalam satu agenda yang kemudian sangat menentukan berdirinya kebesaran Islam atau tonggak peradaban Islam oleh Rasulullah dan para sahabat di Madinah. Ini peran yang sangat luar biasa. Ini kan udah peran politik kan sebenarnya ke bahasa kita ya. Peran sudah menentukan kekuasaan bahkan gitu ya. Nah kemudian Ummu Umarah dalam perjalanan waktu ketika terjadi perang Uhud terutama, Ummu Umarah seperti saya katakan, dia berada di medan perang Uhud bersama wanita-wanita yang lain, termasuk di situ ada sebagian Ansar dan ada sebagian Muhajirin, termasuk Fatimah putri Rasulullah SAW dan Aisyah istri Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita kan ini anak presiden gitu ya, ikut berada di barisan demonstran, kan gitu istilahnya, nyiapkan makanan dan air gitu kan. Kalau sekarang kan kayak gitu gambarannya. Masya Allah, ini anak Nabi, putri Nabi dan istri Nabi SAW. Nah masalahnya ketika di Uhud itu kita tahu ibu-ibu, perang Uhud itu ada dua babak. Babak pertama kaum muslimin bisa merangsek maju ke depan dan katakanlah mengalahkan pasukan Quraisy. Tapi ketika sebenarnya belum sepenuhnya tuntas, ada kesalahan yang dilakukan oleh pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di atas bukit. Pesan Rasulullah kepada para pemanah, apapun yang terjadi, menang atau kalah, jangan turun. Para pemanah yang jumlahnya 50 orang itu kemudian melihat kaum muslimin sudah menang sepenuhnya. Pesan Rasulullah, menang atau kalah jangan turun. Tapi mereka merasa apa? Perang telah usai. Ini kesalahannya di situ. Kesalahannya di situ. Perang usai. Sehingga kemudian mereka tertarik untuk turun. Sudahlah, buat apa lagi bertahan di sini? Kan mereka berada di belakang itu. Ibu-ibu bisa membayangkan kan bukit para pemanah itu di mana? Area pertempuran di mana dan Gunung Uhud di mana? Kalau Gunung Uhud itu di sebelah kanan kita, bukit para pemanah itu di mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Kemudian medan tempur di mana? Nggak tahu. Wah, pada umroh gimana? Lembah yang mana? Kok lembah? Nggak ada lembah di situ. Datarannya kalau kanan itu Gunung Uhud, kiri bukit, depan itu kan ada kebun-kebun kurma kan. Nah di tengah-tengahnya itulah itu terjadi pertempuran. Jadi kaum muslim itu bisa mendesak sampai ke dekat kebun kurma. Nah otomatis kan ini para pemanah dari belakang udah lihat udah selesai perang kan gitu. Pesan Rasulullah, menang ataupun kalah jangan turun. Kenapa Rasulullah begitu? Karena Rasulullah menimbang satu,
dalam strategi Rasulullah. Pasukan pemanah itu untuk apa sih fungsinya? Fungsinya apa sebelah kiri? Menjaga apa? Menghalang apa? Menghalau apa? Musuh yang mana? Pasukan berkuda. Pasukan berkuda Quraisy. Jadi begini, Rasulullah itu strateginya kan hebat. Sebenarnya Rasulullah ke Uhud itu belakangan, Bu. Tapi Rasulullah itu cerdas sekali. Walaupun datang belakangan, kan lebih dulu yang datang itu ke Uhud itu kan orang-orang musyrik Quraisy. Seharusnya yang datang duluan itu kan menguasai medan. Tapi Rasulullah ketika datang, dengan kecerdasannya, Rasulullah bisa menguasai medan lebih baik. Pasukan Rasulullah itu lebih kecil, 700 lawan 3000. Maka bagi Rasulullah SAW ketika pasukan itu lebih kecil, yang penting adalah apa? Jangan sampai pasukan yang kecil ini bisa ditelikung, bisa dikepung dari depan dan belakang. Itu yang penting, strategi. Artinya, musuh harus selalu di depan, nggak boleh kemudian ada yang di belakang. Maka Rasulullah menggunakan berbagai cara. Pertama, sebelah kanan adalah Gunung Uhud. Gunung Uhud terlalu tinggi untuk didaki, sehingga kalau seandainya mereka mendaki Gunung Uhud, nggak mungkin tuh pasukan lawan. Atau mengitari, itu terlalu lama. Gitu ya. Kemudian di barisan depan, Rasulullah menempatkan, wah itu, kalau kita sudah banteng ketaton itu. Jadi di barisan depan itu siapa ditaruh di depan? Itulah Abu Dujana, Hamzah, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Mu'ad, orang-orang kesatria-kesatria yang hebat-hebat itu di barisan depan. Sehingga ketika pasukan musuh itu maju ke depan, yang dihadapi itu bukan prajurit biasa, tapi kesatria-kesatrianya. Habis mereka makanya. Orang Hamzah itu sampai ngasih tanda. Hamzah itu di bajunya, di dadanya, di baju besinya itu, dia ngasih tanda, ngikat apa itu? Rishnam, bulu burung onta. Dia ngasih tanda. Maksudnya apa? Bukan. Iya. Jadi pakai bulu burung onta. Dan itu tandanya Hamzah. Artinya apa? Itu orang-orang tahu loh saat itu. Kalau Hamzah pakai itu, prajurit atau musuhnya di depannya, itu pesan, kalau engkau bukan kesatria, kalau bukan panglima, minggir, engkau bukan lawanku. Kayak gitu maksudnya. Iya, pokoknya jangan menyanyiakan nyawamu, minggir, jangan hadapi aku. Jadi Hamzah hanya ingin menghadapi panglima-panglimanya, kesatria-kesatrianya. Coba bayangkan. Dan Hamzah itu sampai membelah, sama dengan Abu Dujana tadi, membelah barisan musuh. Makanya Hamzah itu tewasnya kan karena apa? Bukan karena musuh yang menghantamnya, tapi karena Wahsy yang melembar dari jarak jauh, kan itu. Jadi nggak ada yang sanggup menghadapi Hamzah. Jadi pokoknya kalau nggak level, jangan melawan deh, kan gitu. Nah itu cara Rasulullah. Nah, satu-satunya titik kelemahan pasukan kaum muslimin adalah bagian kiri. Karena bagian kiri itu terbuka. Di bagian bawahnya itu ada sungai sebenarnya. Kalau ibu sadar, ibu kalau masuk ke Uhud itu akan lewati jembatan kok. Ada jembatan kan? Kalau mau ke Uhud? Nggak sadar ya? Itu ada sungai sebenarnya di bawah itu. Sekarang semakin dangkal lah sungainya. Tapi ada sungai intinya. Hah? Sekarang kayak parit itu dari 1400 tahun sih, Bu. Tapi ada jembatannya kok, Bu, masih gitu ya. Nah, dekat bukit itu sebenarnya di bawahnya itu dulu sungai. Artinya pasukan itu bisa menelikung itu dari belakang melalui sayap kiri. Maka Rasulullah menempatkan 50 pemanah. Untuk apa? Menghalau pasukan yang akan menelikung. Dan yang paling bisa menelikung adalah yang geraknya cepat, yaitu pasukan berkuda. Pasukan berkuda Quraisy itu jumlahnya 200. Besar. Dan yang penting Rasulullah itu menimbang, tampaknya Rasul menimbang sosok pemimpinnya, Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid belum masuk Islam. Dan Rasulullah tentu tahu lah kehebatan seorang Khalid itu tahu. Jadi kalau kita sederhanakan, ini sebenarnya Rasul itu sedang adu strategi dengan seorang Khalid bin Walid. Adu strategi perang. Jadi Rasul menempatkan 50 pasukan pemanah, karena dengan panah itu kan, ya secepat-cepatnya kuda, dengan panah cepatan mana? Panah lah. 200 pasukan kuda, 50 panah. Cuman cukup 4 panah kan, anak panah itu. Dan itu bisa untuk menghabisi 200 semua kuda. Sehingga ketika Khalid itu bergerak ke kiri kaum muslimin, dikejutkan dengan panah itu. Akhirnya Khalid mundur. Wah, ini nggak bisa kalau begini. Nah,
ketika pasukan Quraisy itu sampai terdesak jauh, sudah jauh, porak-poranda habis pasukannya, tampaknya Khalid itu tetap mundur dengan mengamati Bukit Pemanah. Karena itulah satu-satunya titik kelemahan. 42 atau 43 dari 50 orang itu turun. Coba, walaupun pemimpinnya mengatakan jangan turun, tapi mengatakan udah selesai, turunlah. Nih pelanggaran strategi. Maka ketika 40 turun, Khalid itu langsung senyap-senyap dia menggerakkan pasukan berkudanya untuk bergerak. Sehebat-hebatnya 8 orang nggak bisa menghalau 200. Habis yang 8 itu, kemudian Khalid langsung berputar ke belakang dan mengangkat panji atau bendera perang Quraisy dari belakang, sehingga pasukan Quraisy yang di sana melihat, oh berarti di belakang sudah ada pasukan, akhirnya kembali. Nah, saat itulah ini masalah. Bayangkan pasukan kaum muslimin itu sudah mengejar, sehingga formasi pasukan yang dibentuk Rasulullah itu sebenarnya sudah tidak teratur lagi. Udah begitu kemudian dikejutkan dengan serangan balik. Kocar kacir itu, berantakan, formasinya berantakan. Iya, luar biasa. Sehingga Rasulullah sendiri hanya bertahan bersama awalnya belasan orang saja. Bersama Rasulullah hanya belasan orang saja. Yang menarik apa? Ketika kocar kacir seperti itu, Ummu Umarah kan berada di belakang karena memang menyiapkan logistik. Ketika melihat itu, dia bilang, aku nggak bisa terima ini. Dia malah maju ke depan dan dia membunuh lebih dari sekitar hampir 10 orang di situ sambil jalan ke depan merangsek bersama suaminya. Dan sampai di mana? Sampai bersama belasan orang itu di sekitar Rasulullah SAW. Belasan orang itu semuanya berteriak dan berkata, lindungi Rasulullah, lindungi Rasulullah. Artinya Rasul itu mereka kepung sengaja, mereka kita lingkari apa? Apapun senjata lawan, ayunan pedang, hunjaman panah dan tombak, sebelum mengenai tubuh Rasulullah harus mengenai tubuh kita. 10 orang itu kemudian tewas di situ. Dan yang menarik, di antara mereka ada Ummu Umarah yang kesana kemari menghantam pasukan lawan. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu memuji luar biasa. Benar-benar ini harinya Ummu Umarah. Kemanapun aku melihat dia. Coba bayangkan ini. Ini wanita apa nih, Bu? Dia berada di belakang tadinya, ngangkat air, tapi ketika memang diperlukan, aku maju. Dan di saat seperti itu kan nggak akan disalahkan gitu ya. Ya udah kondisi genting begitu. Itu Ummu Umarah. Dia termasuk yang berteriak, kemana kalian? Itu Rasulullah di sana, gitu ya. Sampai kemudian ketika Ummu Umarah itu kan nggak bawa perisai, lah karena memang dia bagian logistik, berarti. Sampai kemudian ketika melihat ada yang sedang kocar kacir begitu, Rasul berteriak, hei, perisaimu lemparkan ke Ummu Umarah, gitu. Jadi Ummu Umarah kemudian memegang perisai. Dahsyat sekali di situ. Itu Ummu Umarah. Nah, dan dia terluka habis di situ. Ada 12 luka Ummu Umarah di situ. Aduh, Bu, kita makan gak luka-luka amat kan? Cuman hatinya aja yang sumpah. 12 di sini Ummu Umarah, atau 13 ada riwayat lain. Dan nanti 12 lagi di Yamamah tadi. Di perang Yamamah, 12 lagi dengan satu buntung tangannya. Itu Ummu Umarah. Dan ketika ditanya, bagaimana tanganmu itu bisa buntung? Kata Ummu Umarah, ini dia Mama. Luka Ummu Umarah itu belum lagi sembuh. Itu Rasulullah sudah mengajak pasukan kaum muslimin untuk bergerak lagi karena ada ancaman Quraisy. Ummu Umarah itu tadinya memaksakan diri mau berangkat, tapi memang lukanya terlalu dalam, gitu ya. Sehingga kemudian salah satunya di pundaknya, itu yang dalam sekali, gitu ya. Sehingga kemudian Ummu Umarah tidak bisa berangkat dalam perang itu. Namanya perang Hamra Asad. Berikutnya, ketika terjadi perang Hunain. Perang Hunain juga ini unik. Allah menyebutnya dalam Al-Quran, wa yawma Hunainin, dalam surah At-Taubah kalau tidak salah, idh a'jabatkum kathratukum laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Dan Allah telah memenang kamu di banyak peperangan, termasuk wa yawma Hunain, di perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, yang awalnya kalian kocar kacir gara-gara sebagian di antara kalian merasa bangga, merasa ujub karena jumlah yang besar.
Jadi waktu itu begini, pasukan kaum muslimin jumlahnya sampai 12.000. Dan itu untuk pertama kalinya kaum muslimin bisa mengumpulkan pasukan sebesar itu. Kaum muslimin menang di Badar dengan 300 melawan 1.000. Di Uhud 700 melawan 3.000. Kemudian di Ahzab itu 2.000 melawan 10.000. Kemudian di tempat-tempat yang lain tidak pernah dengan jumlah pasukan lebih besar. Tapi Hunain pasukan kaum muslimin 12.000. Wah, itu luar biasa. Gara-gara begitu sebagian yang imannya lemah berkata apa? Lan nughlaba min qillah. Dengan jumlah kita seperti ini, kita tidak mungkin kalah. Kata-kata ini. Aduh ya Allah, hati-hati makanya ya. Hati-hati ya. Setidaknya katakanlah insya Allah. Jangan memastikan sesuatu. Dengan jumlah sehebat ini, nggak mungkin kita, jangan. Insya Allah. Jadi sebagian itu mengatakan itu, lan nughlaba min qillah. Tidak mungkin kita kalah dengan jumlah seperti ini. Kaum muslimin itu bergerak malam-malam ke Hunain ini. Mereka kemudian formasinya sudah dibentuk oleh Rasulullah. Tapi karena jalan yang harus mereka tempuh itu mengerucut, mengecil, gitu ya. Dan itu kemudian menurun dan berbelok, akhirnya kan otomatis harus agak antri itu. Dan semakin panjang ke depan, ingat ini menurun. Dan itu sudah menjelang subuh. Sebagian sudah fokusnya kurang menjelang subuh. Ternyata ada ribuan pasukan di kanan kiri musuh yang sudah siap dengan panah. Sehingga ketika mereka sudah masuk dalam katakanlah zona perangkap mereka, itu dihujani panah. Itu yang di depan semua kemudian naik ke belakang, dan itu artinya merusak semua formasi yang ada. Bayangkan saja lah ya, dari depan udah naik lagi kan, itu bukan semakin berat, kemudian porak-poranda, kacau balau. Dan Rasulullah SAW waktu itu naik keledai, nggak naik unta, nggak naik kuda, naik keledai sebagai pemimpin. Itu Rasul bertahan dengan beberapa puluh orang, tetap maju. Dan Rasul berteriak, akulah Muhammad, aku nabi kalian, aku adalah kebenaran, dan bersamaku. Tapi kan ini orang sudah hiruk pikuk, dan itu ribuan, udah kacau, sulit sekali, gitu ya. Nah, akhirnya Rasulullah minta bantuan Abbas. Abbas kebetulan suaranya itu paling nyaring, Abbas. Jadi Rasulullah meminta bantuan Abbas untuk memanggil siapa? Semua pasukan? Nggak mungkin. 12.000 pasukan, apakah mungkin untuk diteriaki semuanya? Sulit. Yang kedua, apakah kemudian dengan kondisi yang sudah kocar-kacir atau kacau balau seperti itu kemudian bisa dirapikan langsung menghadapi musuh yang sudah siap? Nggak mungkin. Ini hebatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah punya 12.000 pasukan dan kemudian mereka itu tidak mungkin bisa bentuk formasi kembali untuk menghadapi musuh, Rasulullah tidak berpikir semuanya harus kemudian ke posisi masing-masing. Ya. Rasulullah memanggil siapa? Kalau bahasa kita tim inti, anggota inti kaum muslimin, dan itu jumlahnya nggak banyak. Dari 12.000 yang Rasulullah panggil itu 1.400 orang. Loh, 1.400 orang itu siapa? Dengan satu sebutan, dengan satu aba-aba. Artinya ada bahasa-bahasa sandi kalau bahasa kita, yang itu sudah dipahami. Jadi Rasulullah nggak mengatakan ya muslimin, wahai kaum muslimin. Itu 12.000 orang kebanyakan, susah. Tapi yang dipanggil Rasulullah adalah tim inti. Rasulullah minta kepada Abbas, panggillah mereka yang berbaiat kepadaku di bawah pohon di Hudaybiyah, baiat ridwan. Ya ashabas syajarah, mana yang berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon di Hudaybiyah? Wah, ini penting, ini sandi penting sekali. Ini sangat menggugah, sangat heroik. Kenapa? Kenapa ashabus syajarah? Kenapa mereka yang berat di bawah pohon? Ini kejadiannya apa? Di Hudaybiyah, Bu. Di dekat Mekah, Bu. Hudaybiyah tahu kan? Pernah ke Hudaybiyah kan? Kalau umrah? Pernah minum susu unta kan? Nah, itu kan itu namanya di Hudaybiyah itu. Ibu, kalau pulangnya dari tempat unta itu biasanya itu melewati Hudaybiyah, tempat perjanjian Hudaybiyah di kanan jalan. Ya adalah musola sebenarnya kalau bahasa kita. Iya, kecil juga nggak jauh dan nggak terawat. Di situ, itu kan dekat dengan Mekah sudah. Begini ceritanya, tahun ke-6
Rasulullah itu membawa 1.400 sampai 1.500 orang ke Mekah. Untuk apa? Untuk umrah. Sehingga tidak ada persiapan perang. Tidak ada persiapan perang. Dan sampai di dekat Mekah mereka dihalang-halangi untuk masuk. Gak boleh. Sampai Rasulullah SAW ke dekat Hudaybiyah dan menunggu di Hudaybiyah. Akhirnya Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk melobi ke Mekah, ke dalam kota Mekah. Karena di Mekah sendiri itu tidak satu kata, gitu ya, artinya tidak sepakat, maka lobi itu berjalan alot dan panjang. Nah ini dia. Di tengah-tengah upaya lobi ini kemudian tersiar berita sampai ke Rasulullah dan kaum muslimin bahwa Utsman telah dibunuh. Allahu Akbar. Lihat Bu, ketika ada isu seorang muslim gitu ya, itu dibunuh di dalam sana, Rasulullah dan para sahabatnya di situ ngapain? Rasulullah mengubah. Oke, kita mau umroh, kita dihalangi, tapi Utsman dibunuh itu lain hal. Ini judul kedua. Artinya kalau haji atau umroh ya damai, tapi karena Utsman dibunuh, walaupun kita tidak siap perang, sekarang siapa yang berbayat kepada aku? Kita akan bertahan di sini sampai titik darah penghabisan. Maka satu persatu itu sahabat berbayat kepada Rasulullah SAW dengan kain ihram loh Bu. Coba bayangkan, dengan kondisi tidak siap perang sekalipun. Itu luar biasa. Itulah pembelaan terhadap seorang muslim itu begitu. Dalam Islam itu kalau seorang muslim disakiti, itu yang lain itu kemudian tidak mungkin tinggal diam. Jadi mereka itu, ini kan resikonya kan bisa dibabat habis tuh. Orang mereka tidak siap untuk perang kok kain ihram. Dan itu di dekat Mekah, coba bayangkan. Tapi kaum muslimin berbayat dengan teguh sangat luar biasa. Dan Rasulullah sampai kemudian memegang tangannya sendiri dan mengatakan, ini untuk Utsman. Utsman sendiri ikut berbayat. Sampai kemudian gara-gara ini adalah sebuah tekad dan pengorbanan sangat luar biasa, Allah kemudian menurunkan Al-Quran, menurunkan ayat Al-Quran. Allah menurunkan ayat Al-Quran untuk menyatakan sikap Allah kepada mereka. Apa itu sikap Allah? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah meridai orang-orang beriman. Idh yubayyunaka tahta syajarah, yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon itu. Coba bayangkan, Allah sampai menurunkan ayat itu. Allah sudah menjamin, menggaransi, Allah telah ridho, bereslah urusan mereka hidupnya. Tapi kemudian ternyata Utsman tidak dibunuh, itu isu, gitu ya. Nah, tapi bahwa baiat itu kan genting sekali. Sebelum mereka tahu bahwa Utsman itu selamat, kan itu pertaruhannya luar biasa, bisa habis kaum muslimin saat itu. Nah, ini kan tim inti sudah terbukti kan, militansinya terbukti. Maka ketika 12.000 itu porak-poranda, kacau balau, siapa yang dipanggil Rasulullah? Ya ini yang inti. Ya ashabas syajarah, mana yang mereka yang berbaiat kepadaku di bawah pohon? Langsung, labbaik ya Rasulullah, labbaik. Kami memenuhi panggilanmu. Aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Kami akan mengulangi. Kemarin di Mekah, sekarang di sini. Wah, luar biasa. Itu langsung kata Abbas, maka mereka yang ini kan udah di mana-mana nih kacau itu. Itu langsung zut maju seperti unta. Ini mah gambaran di Arab ya. Jadi unta itu, induk unta, kalau ada keadaan genting, dia memanggil anak-anaknya itu dengan bunyi tertentu. Itu langsung anak-anaknya yang tadinya berpencar di mana-mana langsung datang gitu. Seperti itu digambarkannya. Ya kayak anak ayam lah kalau kita kan ya. Anak ayam itu kalau kan datang gitu kan. Tapi kan nggak lucu kalau dengan ayam ini lagi perang gitu lah. Jadi kayak unta gitu. Nah, intinya di situ. Nah, akhirnya kan kemudian kaum muslimin bisa menang. Nah, tapi kan kondisi ini luar biasa. Kondisi tadi bahwa sempat porak-poranda, kacau balau dan sebagainya. Ummu Umarah tuh sampai kemudian tidak terima. Kok begini kaum muslimin? Wah, dia menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, permasalahan kita di sini adalah gara-gara orang-orang yang baru masuk Islam itu, kan sebagian baru masuk Islam. Itu dengan ujubnya, dengan sombongnya, maka kemudian membuat kita semua harus menerima kondisi yang begitu berat. Artinya mereka menjadi penyebab dari segala kekacauan ini. Ya Rasulullah, jangan biarkan mereka engkau ampuni. Kan sebagian itu baru diampuni oleh Rasulullah di Mekah. Kan itu setelah Fatu Mekah. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengizinkan aku untuk menebas mereka, menghukum mereka? Itu Umarah itu. Jadi Umarah waktu itu bawa belatinya itu. Kan ditanya oleh Rasulullah, itu untuk apa Umarah? Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengizinkan aku untuk menebas mereka yang baru saja engkau maafkan itu? Apa kata Rasulullah?
nggak begitu Ummu Umarah caranya, sambil senyum rasanya. Itu Ummu Umarah tuh begitu. Ya artinya bukan semata-mata emosi, ghirahnya kepada Islamnya itulah. Masa kalian bisa membiarkan Rasulullah maju sendirian, kalian kocar-kacir kemana-mana? Nggak benar ini. Dan ini gara-gara siapa? Ini yang kan di antara 12 itu ada 2000 yang baru masuk Islam. Dan 2000 ini yang menjadi inti pengacau sebenarnya. Artinya tidak, dengan ketidakteguhan mereka, yang lain menjadi kebawa ancur-ancuran gitu di Hunain ini. Nah, ini tidak terima Ummu Umarah kan gitu. Nah, jadi kita lihat ya, dari segi kejiwaannya gitu ya, keberaniannya jangan ditanya, pengorbanannya. Tapi yang penting di sini bahwa dalam sejarah Islam, ibu-ibu sekalian, dan bahkan bersama Rasulullah SAW, ada tipikal wanita seperti Ummu Umarah, dan keberadaannya di ruang publik seperti ini tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Ummu Umarah tidak pernah disalahkan oleh Rasulullah. Nggak pernah Rasul mengatakan udahlah Ummu Umarah di rumah aja, enggak. Karena memang Ummu Umarah punya kapasitas untuk itu, kemudian dia tidak mengabaikan urusan rumah tangganya dan seterusnya. Artinya di rumahnya beres, di luar dia punya. Ya, perempuan yang punya kelebihan-kelebihan seperti ini nggak masalah berada di ruang publik dalam batas-batas yang memang tidak melanggar syariat. Nah begitu. Jadi Islam tidak mutlak menyuruh perempuan harus penuhnya mengurung diri dalam rumah, enggak juga gitu. Jadi tidak salah. Jadi ketika ada hal-hal atau kondisi-kondisi yang mendorong kaum muslimin untuk kemudian terjun di suatu medan gitu ya, dan di mana perempuan dibutuhkan, nggak masalah terjun di situ. Saya ingat kemarin itu 4/11 itu, ibu-ibu luar biasa perannya, logistik, gitu ya, meramaikan kaum muslimin luar biasa, terutama logistik lah. Kalau bapak-bapak kan udah bukan itu ini bidangnya, udahlah bawa 1 botol ya cukup, yang penting di samping-samping ada kan. Jadi tidak bisa disalahkan seperti itu, apalagi dalam konteks sekarang yang tidak seberapa beresiko dibanding dengan zaman Ummu Umarah. Ummu Umarah ini sangat luar biasa. Nah, demikianlah ibu-ibu gambaran secara langsung tentang Ummu Umarah ini. Mudah-mudahan kita bisa memiliki satu gambaran yang lebih clear, lebih jelas tentang peran wanita. Saya tidak sedang mendorong wanita, ya sudah kalau gitu keluar semua, enggak juga. Sudah saya katakan di awal, di depan, laki-laki secara langsung wajib berada di luar untuk banyak hal. Dalam kondisi normal, ya untuk mencari nafkah. Dan ketika laki-laki wajib berada di luar, berarti peran rumah perempuan yang menanggungnya, yang mengurusinya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, kata Rasulullah. Dan perempuan itu menjadi ra'iyah, yang mengurus, bertanggung jawab di rumah suaminya. Tapi ini bukan berarti kungkungan atau batasan yang mutlak sehingga perempuan tidak boleh berperan di luar. Perempuan-perempuan yang memang punya kapasitas, pertama sudah bisa menyelesaikan ruang domestiknya, itu tidak terlarang untuk kemudian berada di ruang publik dalam batas-batas oleh syariat, sebagaimana yang pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW sebagai gambaran batasannya. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Tadi pertanyaan di awal ditunda sehingga di